Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Excellent Spirit, atau bisa disambung dengan Have an Excellent Spirit. Milikilah roh di atas rata-rata. Excellent itu artinya di atas rata-rata. Perlu saudara ketahui bahwa untuk mendapatkan roh yang excellent, roh yang di atas rata-rata, itu tidak semudah orang membalik telapak tangan, saudara-saudara. Itu sebabnya tidak banyak orang yang memiliki roh yang excellent. Tetapi, saudara-saudara, orang yang memiliki roh yang excellent akan beda dengan orang-orang yang berada di level standar. Dan jumlahnya tidak banyak, sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit? Karena banyak tantangannya, banyak musuhnya, saudara-saudara. Tetapi yang namanya orang yang memiliki roh yang excellent, dia nggak urusan dengan musuhnya. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu selalu memberikan pertolongan atasnya. Untuk melandasi firman Tuhan pada pagi ini, saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang ketiga. Saudara yang bawa kitab suci bisa dibuka. Kita akan baca ayat ini. Daniel pasal 6 ayat 3. Dan Daniel ini menjadi lebih terkenal daripada para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu. Karena roh yang luar biasa ada padanya. Dan raja merencanakan untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Saudara lihat di sini ada kata roh yang luar biasa. Di dalam teks berbahasa Inggris itu akan sangat jelas di sana, yaitu ditulis dengan kata excellent spirit. Saya akan bacakan di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan demikian. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Jadi di sini jelas ada kata excellent spirit. Orang yang memiliki excellent spirit, memiliki roh yang luar biasa, roh di atas rata-rata, otomatis dia tidak berada di level yang di bawah. Cuman sekarang masalahnya, mau nggak kita memiliki roh yang excellent? Kalau saya tanya kepada saudara, mau nggak saudara punya roh yang excellent? Mau. Mau nggak saudara terima tantangan yang besar? Karena orang yang punya roh yang excellent, tantangannya besar. Tapi dia tidak urusan dengan tantangan itu. Namanya saja roh yang excellent. Karena kita juga berpikir orang yang nggak excellent spirit saja tantangannya besar kok. Ya kan Bapak Ibu? Yang ngapain kita mesti takut dengan tantangan yang besar. Di dalam teks berbahasa Ibrani, itu kata roh yang excellent atau roh di atas rata-rata ditulis dengan kata ruha yatira. Nah, ruha yatira ini memang ada sedikit berbau bahasa Aramaik ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam teks berbahasa Ibrani, di sana dikatakan demikian. Edayin Daniel dena hawa mit natzah al sarkaya wa asdar penaya kal kabel di ruka yatira
beh umalka asid, laha kamuteh alkal malkuta. Di sana jelas tertulis kata ruha yatira. Ruha yatira itu bahasa Aramnya, dan yatara itu bahasa Ibraninya, yaitu yetar. Memiliki banyak pengertian tentang apa? Ternyata kalau kita lihat bahwa kata roh yang excellent itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena di sini kata yetar itu memiliki pengertian tentang kelimpahan dan keunggulan hati yang murni. Enggak ada kelicikan, saudara-saudara. Apakah roh yang di atas rata-rata itu ada, muncul begitu saja, atau perlu diupayakan? Kalau saya tanya kepada saudara, kira-kira roh yang excellent itu muncul begitu saja atau perlu diupayakan, saudara-saudara? Perlu diupayakan. Cuman tergantung kita mau punya keberanian atau tidak. Kalau kita tidak memiliki keberanian, nggak usah bicara tentang excellent spirit. Karena di atas rata-rata. Dan tentu saja yang namanya diupayakan berarti ada harga yang harus dibayar. Berani mengabaikan hal-hal yang berenergi negatif. Kalau kita lihat kata excellent spirit itu ternyata banyak ditulis di dalam kitab suci kita. Saya akan tunjukkan beberapa sehingga saudara bisa memahami bahwa ternyata Tuhan itu ingin memiliki umat-umat yang excellent, bukan level standar, saudara-saudara. Di dalam kitab Mislei pasal 17 ayat 27, di sana dikatakan, siapa yang menahan perkataannya, dialah yang mengetahui pengetahuan. Dan yang tenang rohnya adalah orang yang berpengertian. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, he that had a knowledge spared his word, and a man of understanding is of an excellent spirit. Ada tertulis kata excellent spirit. Excellent spirit yang ditulis di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal ini adalah orang yang penuh pengertian, memiliki roh yang di atas rata-rata. Kemudian kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat yang ke-12. Karena roh yang luar biasa atau roh di atas rata-rata atau excellent spirit dan pengetahuan dan pengertian, menafsirkan mimpi, menyingkapkan kalimat-kalimat sukar, simpul-simpul tak teruraikan, terdapat pada Daniel, yang raja namai Belsazar. Sekarang biarlah Daniel dipanggil, dan dia akan mengungkapkan artinya. Sekali lagi, kata roh yang luar biasa itu ditulis dengan excellent spirit. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, dan seterusnya. Jadi sangat jelas sekali, saudara-saudara, kata excellent spirit ini berulang-ulang diucapkan. Kemudian satu ayat lagi, Daniel pasal 5 ayat 14. Aku telah mendengar tentang engkau, bahwa roh para ilah ada padamu,
dan pencerahan dan hikmat yang luar biasa. Nah, saudara lihat kata hikmat yang luar biasa. Itu adalah hikmat di atas rata-rata dan pengertian terdapat di dalammu. I have even heard of thee that the spirit of the gods is in thee, and that like an understanding and excellent wisdom is found in thee. Perhatikan kata excellent wisdom. Kembali kata excellent itu diulang-ulang terus. Dan saya bisa menemukan ada banyak sekali, saudara-saudara, kata excellent ini. Yang pertama, dari apa yang Daniel miliki, dia akhirnya mengetahui pengetahuan, memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bukan pengetahuan umum, tetapi pengetahuan di dalam dunia spiritual. Dengan apa? Dia bisa menafsirkan mimpi. Dia bisa menceritakan hal-hal yang tidak ada orang yang tahu. Dan mengungkap rahasia. Hal-hal yang orang tidak pernah mengungkapkan, dia ungkapkan rahasia itu, saudara-saudara. Dan tentu saja hal ini tidak didapat melalui pengetahuan secara umum, tetapi spirit yang sama. Bapa Yahweh memberikan pengertian yang luar biasa. Kemudian mendapatkan pula pencerahan hikmat. Akhirnya apa? Lebih terkenal dari para pejabat tinggi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat di sini, ada hal-hal yang sangat luar biasa dari orang-orang yang memiliki roh yang excellent. Nah, saya ambil contoh, orang yang di atas rata-rata itu dimiliki kebanyakan orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka berada di pembuangan di Babel, tetapi dia memiliki pemahaman jauh di luar jangkauan orang pada umumnya. Kalau kita melihat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, di sana dikatakan, lihatlah, ada Elohim kami yang sanggup kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Nah, ini yang saya katakan roh yang excellent. Saya berulang kali mengatakan, kalau 3 orang ini hidup di masa sekarang, dia akan dibuli habis-habisan oleh banyak pendeta, saudara. Karena dia punya pemahaman yang berbeda. Dan bisa saja dianggap sombong. Saudara bayangkan, kalau kita ada di situ, pada waktu itu ada pemberitahuan bahwa nanti pada saat musik dibunyikan, semua manusia harus sujud menyembah kepada patung buatan Raja Nebukadnezar. Dan apa yang terjadi, saudara? Begitu musik dibunyikan, semua sujud, hanya 3 orang saja yang berdiri. Jadi akan nampak sendiri, saudara-saudara. Karena semua kan di bawah semua, yang berdiri cuman dia. Jadi saudara lihat ini gambarnya. Ya, Hananya, Misael, Azaria. Yang lain ini coba lihat, sujud semua. Cuman mereka berdiri bertiga. Kalau saja ada rohaniwan zaman sekarang
yang ada di sono, dia akan berkata memang dasar bodoh ini orang. Apa susahnya sih? Wong sujud paling 1 menit saja kok. Apa susahnya? Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih? Amin. Loh saya tanya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kasih? Amin. Ya. Saudara punya prinsip dulu. Dia Maha Kasih. Jadi ini orang bodoh, saudara. Sujud saja. Nanti setelah bubar semua, baru dia minta ampun, kan Maha Kasih. Apakah begitu, saudara? Itu sama saja memelesetkan firman Tuhan. Memelesetkan kebenaran. Dan saya sangat suka sekali dengan 3 orang ini. Karena dia memiliki prinsip yang kuat. Sekalipun ancamannya dimasukkan ke dalam dapur api perapian yang menyala-nyala. Dan itu dipanaskan 7 kali lipat. Jadi kalau misalkan panas yang api umum itu sekitar 700 derajat, kalau 7 kali lipat jadi berapa itu? Hampir 1.500-an ya. Hampir berapa? 7 kali lipat jadi berapa itu? 1.400, hampir 1.500. Itu sama seperti api las, saudara. Makanya orang-orang yang memasukkan 3 orang ini, Hananya, Misael, Azaria, ikut terbakar. Mereka mati. Tetapi bagaimana dengan ketiga orang ini? Ternyata 3 orang ini, dia tidak kenapa-kenapa, saudara. Dan saya kagum dengan ucapan dari 3 orang ini adalah, dikatakan seandainya tidak. Saya tahu saya akan dihukum masuk ke api perapian yang menyala-nyala. Dan saya bisa saja mati. Tapi Tuhanku akan memberikan perlindungan kepadaku. Tapi seandainya tidak. Artinya, kalau memang aku harus mati, ya wis, mati ya wis. Yang penting saya tunduk kepada firman. Saya hanya menyembah kepada Bapa Yahweh. Itu namanya roh yang excellent. Paham enggak Bapak Ibu? Secara manusiawi, karena kita tahu bahwa 3 orang ini itu juga manusia biasa. Secara manusiawi, diancam, rasa takut itu pasti ada. Tetapi dia mampu menyingkirkan rasa takut itu. Itu yang namanya roh yang excellent, saudara-saudara. Jadi yang namanya roh excellent itu artinya apa? Gaya berpikir itu juga excellent. Gaya berbicara juga excellent. Gaya bersikap juga excellent. Maka akan menghasilkan kehidupan yang berbeda dengan yang lain. Tinggal pilih mana yang suka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi kata-kata yang melewati standar pada orang pada umumnya itu yang disebut dengan excellent, di atas rata-rata. Saya akan tunjukkan beberapa kasus yang penting yang perlu saudara ketahui. Saya tunjukkan beberapa contoh kasus ya. Yang pertama, saya katakan, ini kata kuncinya ya, semakin banyak hambatan, akan semakin indah kesaksiannya. Kalau saudara menjalani hidup sehari-hari, kadangkala kita berhadapan dengan masalah, menghadapi problem. Biasanya ketika orang menghadapi problem, 1 kali, 2 kali, 3 kali langsung nyerah. Tapi yang namanya orang yang memiliki excellent spirit, dia tidak akan menyerah. Prinsip kata kuncinya ini, saudara-saudara. Semakin banyaknya hambatan, berarti Tuhan sedang merancangkan keindahan kesaksian
atas pertolongannya. Jika saudara mau memiliki kesaksian yang indah, biarkan kesulitan itu datang dan jangan lari. Asal bukan kita yang cari masalah. Ya, Bapak Ibu, pemahaman ini mesti saudara ngerti. Saya ambil contoh misalnya. Pada waktu Lazarus sakit, keluarga Maria bersama dengan Marta itu sudah memberi laporan kepada Yesua. Yesua, tolong orang yang kau kasihi, Lazarus sekarang sakit. Dan kalau saudara melihat alur ceritanya, Yesua itu sengaja berlambat-lambat datangnya, sampai akhirnya Lazarus itu mati. Dan mati pun saya yakin Yesua dengar. Tetapi Yesua tidak kunjung datang. Bahkan sampai dikubur 4 hari baru dia datang. Coba kita lihat keluhan dari Marta dan Maria. Kita lihat di kitab Yohanan atau Yohanes pasal 11 ayat 21, di sana dikatakan, kemudian Marta berkata kepada Yesua, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kalau kita lihat dari kata-katanya si Marta ini, saudara-saudara, dia sedikit menyalahkan Yesua. Saya bisa membahasakan dengan bahasa yang berbeda dari Marta. Dia bisa berkata begini, Tuhan, kenapa sih kamu tak kasih tahu kok ya enggak cepat-cepat? Sekarang semua sudah terlambat. Semua sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Karena Lazarus sudah mati. Bahkan sudah dikubur 4 hari. Kalau kita melihat secara hukum medis, otak dari Lazarus itu sudah rusak, saudara. Jangankan kok 4 hari, orang tidak mendapatkan asupan oksigen 1 jam saja, itu otak bisa rusak, saudara. Mau coba? Silahkan, tutup hidung saudara. 10 menit lah, enggak usah banyak-banyak. Megap-megap, saudara. Ini bukan 1 jam, bukan 24 jam, 4 hari, saudara. Otak itu, selnya itu sudah berantakan kemana-mana. Sudah kacau. Jadi secara medis, itu terlambat. Hopeless, enggak ada lagi harapan. Kemudian kalau saudara lihat di ayat yang ke-32, ternyata bukan cuman Marta saja yang menyalahkan. Kita lihat di ayat 32, di pasal yang sama kitab Yohanan. Selanjutnya ketika Maria tiba di tempat Yesua berada setelah melihatnya, dia tersungkur di kakinya seraya berkata kepadanya, Tuhan, jika engkau ada di sini, saudara laki-lakiku itu tentu tidak akan meninggal. Arti dari poin yang pertama adalah semua sudah terlambat. Mau ngomong apa lagi? Secara hukum medis sudah enggak ada lagi harapan. Tetapi saya perlu memberitahu saudara, Yesua itu tidak bisa diatur dengan situasi dan kondisi yang ada. Yesua percaya karena dia adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia. Mau 4 hari kek, mau 100 hari kek, kalau Yesua berkata bangkit, dia pasti bangkit. Nah hari ini coba di poin yang pertama ini kita lihat pada diri kita masing-masing. Adakah saudara menghadapi kemustahilan saat ini? Orang yang memiliki roh yang excellent,
Dia tidak akan berkata semua sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Semua sudah selesai. Sudah kita tinggal tunggu mati sajalah. Sudah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Itu orang tipe standar, saudara-saudara. Kan pada umumnya kan begitu. Ketika berhadapan dengan problem, dengan masalah yang besar, orang akan berkata apa? Ya sudahlah. Sudah kehendak Tuhan seperti itu. Pertanyaannya, betul enggak Tuhan menghendaki kita hidup dalam kekalahan? Itu saja. Orang yang memiliki roh yang excellent, dia tidak seperti itu, saudara-saudara. Roh yang excellent, dia mampu mengatasi segala tantangan yang ada. Sekalipun itu nampaknya mustahil. Hari-hari terakhir ini banyak sekali orang yang mengeluh dalam soal ekonomi, dalam soal keuangan. Lalu kita jadi ikut-ikutan. Ya memang semuanya sudah sepi, suruh bagaimana lagi. Kenapa sih ucapan kita kok jadi ikut standar? Kenapa kita tidak berkata sekalipun situasi dunia ini sepi, itu tidak berlaku bagi saya. Itu orang yang excellent, saudara-saudara. Ini kasus pertama. Ya. Kemudian saya tunjukkan kasus, sebelum kita lihat kasus yang kedua, coba saudara lihat gambar ini. Ada jalan, tapi tengah-tengahnya ada batu, bukan? Ketika saudara berhadapan dengan batu itu, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Yang penting bisa sampai ke sana. Ada tipe orang yang pertama, begitu menghadapi batu, dia lihat, wah, batu ini besar kayak gini, percuma wah. Dia balik lagi. Dia balik. Itu orang pertama, saudara. Kemudian, orang yang kedua, begitu ada batu, dia naik ke atas batu itu. Lalu dia merenung, kenapa ya batu besar ada di sini? Harusnya nggak di sini ya, ini kenapa ya ada di sini? Itu orang kedua. Orang yang ketiga, begitu lihat batu besar, dia nyimpang ke samping. Dia berputar, lalu melanjutkan. Itu orang ketiga. Orang yang keempat, begitu lihat batu, diambil palu, dia hajar batunya itu. Hancurkan batunya itu. Pokoknya perjalanan saya tidak bisa dihalangi dengan cara apapun. Sikat batunya. Nah, kalau sudah seperti ini pertanyaan kita, saya itu di tipe orang yang keberapa? Ya, apakah kita ini berada di tipe yang bisa jawab saudara masing-masing ya? Kalau saudara punya masalah, punya tantangan, yang bisa jawab saudara. Apakah saudara punya tipe orang pertama, ada masalah, usah lari saja. Atau yang kedua, duduk di atas masalah itu dan berkata, kenapa ya kok masalahnya seperti ini? Kenapa nggak ada orang yang bantuin saya ya? Masalah yang kayak gini besarnya. Orang-orang gereja itu memang brengsek semua, nggak ada yang bantuin, ngomongnya aja kasih-kasih. Dia merenung di atas masalah itu. Atau saudara menjadi orang yang tipe ketiga, cari akal bagaimana caranya bisa berputar, yang penting bisa ngelewati batu itu. Atau tipe yang keempat, hajar habis batunya. Yang bisa jawab, saudara sendiri. Yang namanya excellent spirit, dia tidak akan menjadi orang tipe pertama dan kedua. Tapi ada tipe ketiga dan keempat. Sama-sama bagus, saudara. Tipe ketiga, dia pakai jalan melingkar. Tapi tipe keempat, dia pakai kekerasan, sikat habis. Yang penting aku bisa lewat. Ini adalah kasus pertama. Sekarang saya tunjukkan kasus yang kedua.
Nah, saudara yang terkasih, di kasus yang kedua, melihat orang lain diberkati, hati merasa tidak nyaman. Begini Bapak Ibu, misalnya saat ini saudara sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, dengerin cerita saya. Saudara sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Untuk hidup sehari-hari saja rasanya megap-megap, saudara. Tiba-tiba teman saudara, sahabat saudara yang kaya raya, ngasih berkat besar kepada orang yang mungkin baru dikenalnya. Orang standar akan berkata, wah temanku itu jahatnya luar biasa. Kenapa sih kok malah orang yang ini ditolongin, saya yang sahabatnya sendiri malah nggak pernah ditolong. Dia dikasih uang banyak, saya didiamkan. Di mana kasihnya? Ini tipe standar, saudara-saudara. Tetapi, kalau dia tipe excellent, dia nggak akan seperti itu. Dia tidak akan marah dengan sahabatnya karena dia membantu orang lain. Dia akan berpikir, mungkin Tuhan sedang memberkati orang yang baru itu. Rezekinya dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sampai saudara gelisah hati saudara karena melihat sahabat saudara yang kaya bukannya nolongin saudara, tetapi malah nolongin orang lain yang mungkin baru dikenalnya. Kalau saudara tidak terusik, maka alam semesta akan membaca kehidupanmu sebagai orang yang kaya. Ngerti nggak saya ngomong ini, saudara? Jadi ketika ada orang yang ngasih berkat besar kepada orang yang baru dikenal mungkin, saudara nggak tersinggung, saudara nggak merasa hati saudara nggak nyaman, tapi fine-fine aja. Dan saudara berpikir ya mungkin tuh rezekinya orang itu melalui teman saya, biarin aja. Kalau saudara punya pemikiran seperti itu, maka alam semesta akan mencatat saudara sebagai orang yang levelnya di atas rata-rata. Kenapa? Karena orang yang kaya, dia gak pusing orang mau kasih siapa, emang gue pikirin. Ngerti gak saudara-saudara? Tapi berbeda, kalau dia orang tipe miskin, dia akan iri hati. Dia akan cemburu. Bahkan dia bisa bikin rekayasa yang macam-macam. Seperti belum lama ini terjadi rame di Depok, saudara-saudara. Kasus babi ngepet. Ayo. Dengar nggak itu kasusnya, saudara-saudara? Sampai ada seorang perempuan yang diusir gara-gara apa? Nyinyir. Dia ngomong katanya itu orang sebelah nggak kerja kok duitnya banyak. Nah, nggak kerja duitnya banyak itu kan urusan dia, ngapain pusing, saudara-saudara? Iya kan? Kenapa mesti pusing? Kenapa mesti iri? Lalu dia bikin isu. Oh, karena dia memelihara babi ngepet. Sudah gitu dikompori sekalian oleh seorang ustadz. Ustadz ini beli babi seharga 900.000, diisukan ini babi ngepet, saudara-saudara. Waduh lah, ini kan jadi kasus. Kalau kita memang levelnya excellent, kita nggak pusing kok. Ada orang lain yang diberkati, ngapain kita pusing dengan orang itu? Kenapa? Karena kita tipe orang yang excellent, tipe orang kaya. Kalau orang diberkati ya memang mungkin rezekinya buat dia, ngapain kita mesti usil, saudara-saudara? Ini kasus kedua yang saya katakan, kita harus memiliki level
di atas rata-rata. Ada banyak orang yang WA saya berkata begini, Pak, saya ini sudah ditagih utang sama orang. Orangnya itu bahkan ngancam. Apa yang harus aku lakukan? Boleh enggak Pak, kalau saya pinjem bank, tak pakai buat bayar itu? Kira-kira saudara tahu enggak saya jawabnya apa? Boleh enggak kira-kira? Oh boleh, boleh saja gitu. Tidak. Saya jawabnya ini, kamu mau gali lubang lagi? Lah habis apa yang harus saya lakukan? Pasang badan. Kembali nol dari awal. Itu namanya orang yang excellent. Dia mau ambil sikap flat. Apapun yang terjadi, saya hadapi. Saya benci dengan utang. Kalau orang benci utang, roh hutang tidak akan mendekati saudara. Samalah seperti kalau saya benci sama Brisco. Mana Brisco mau dekat sama saya? Ya akan mau, saudara. Ngapain saya deket-deket sama Pak Lukas? Orangnya benci sama saya, nggak akan betah. Sama seperti hutang. Hutang itu energi, saudara. Kalau kita saja pikirannya utang, minta tolong, utang, minta tolong, ya repot kalau begitu. Saudara akan terus berputar-putar di dalam pola hidup di bawah garis standar. Makanya pada pagi ini saya sengaja tunjukkan kasus-kasus di mana kita harus bertindak secara profesional. Kita bertindak supaya apa? Alam semesta itu menilai kita bukan berada di level bawah. Saya kasih tahu, selama level kita di atas, percayalah pertolongan Tuhan itu pasti datang. Ya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Saudara yang ada di belahan dunia manapun yang mengikuti streaming saya saat ini, mungkin saudara sekarang ada dalam kondisi kasus yang saya sedang ceritakan. Saya katakan jangan pusing, saudara. Kalau melihat orang lain diberkati, biar itu berkatnya mereka. Itu level saudara ada di atas. Saya pada waktu dulu, pertama kali saya pelayanan penggembalaan, apa saya ngerti komputer? Enggak. Saya enggak ngerti komputer. Bahkan saya lihat dulu, yang suka pamer sama saya kan saudara kembar saya Pak Yakub. Tunjukin ini ya seperti ini komputer tunjukin. Saya enggak iri. Saya hanya berpikir ya memang saya enggak mampu suruh bagaimana. Tapi sekali waktu kelak pikiran saya menjadi berkata begini. Sekarang ini era teknologi. Saya harus excellent, harus berani bayar harga. Lalu saya beli alat yang kecil dulu itu namanya organizer, saudara. Saya nulis untuk nulis jadwal itu loh, ditulis gitu. Begitu salah, tak hapus, kok ternyata bisa ya dihapus ya. Pemikirannya sederhana bukan? Oh, jebule yang namanya komputer cilik kayak gini, itu nek salah nulis itu malah ditul hilang. Wah enak juga ya. Mulai saya berpikir, saya harus belajar. Dan ketika saya belajar, Tuhan betul-betul kasih hikmat yang luar biasa. Waktu itu semua gereja belum ada yang bisa bikin website. Saya sudah bisa. Bahkan pada waktu itu, saya ingat saya sempat ngomong sama Yosafat. Karena Yosafat itu dulu pernah tinggal di Pastori. Saya bilang gini, lihat Fat, dalam 3 bulan saya bisa bikin website. Saya bikin, saudara-saudara. Padahal pada waktu itu belum ada yang namanya program Joomla.
Belum ada yang namanya program front page. Belum ada itu program namanya Swiss. Belum ada. Saya bikin website pakai bahasa programmer yang dikenal dengan HTML, Hypertext Markup Language. Dan itu tidak semudah orang membalik telapak tangan, harus dipelajari, dihafal. Walaupun sekarang kalau saya suruh baleni sudah tidak bisa, saudara-saudara. Karena sekarang kan sudah gampang semua. Program HTML sudah ditinggal, sekarang masuk ke front page. Front page tinggal lagi, Swiss masuk lagi ke Joomla, dan seterusnya. Banyak sekali program-program canggih yang tidak perlu kita menghafal huruf-huruf HTML. Kita bikin saja main copy paste, kalau dilihat di bahasa HTML-nya sudah ada. Ngapain kita pusing pakai HTML? Akhirnya saya nggak berhenti sampai di situ. Saya berpikir saya harus survive dalam dunia teknologi karena latar belakang saya teknik. Jadi saya harus bisa menguasai, bukan cuman website. Akhirnya saya bisa menguasai komputer, saudara. Saya juga bisa memakai program Corel, Photoshop, kemudian apalagi editor video, macam-macam. Banyak yang bisa saya kuasai sekarang. Saya belajar sama siapa? Belajar sendiri. Kenapa? Karena saya yakin saya punya roh yang excellent. Saya mampu, saya bisa. Nah kalau saya ngomong begini sama orang yang enggak rohani bilang, ojo sombong. Oh gitu ya, enggak boleh sombong. Ya wes lah Tuhan, aku apa adanya ya, hidup apa adanya wes. Gimana itu saudara-saudara? Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh yakin bahwa diri kita masing-masing sudah diberi kemampuan yang dahsyat dari Tuhan. Amin, haleluya. Cuman bidangnya berbeda-beda. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalau orang lain merasa diberkati, ya biarin saja. Orang pergi ke luar negeri, saya waktu itu belum pernah ke luar negeri. Apa saya iri? Tidak. Tapi saya hanya percaya Pak. Saya yakin akan tiba waktunya bahwa saya pasti bisa ke luar negeri. Dan buktinya sampai bosan ke luar negeri, saudara-saudara. Kenapa? Karena naik pesawatnya kesuwen, kelamaan. Ya. Orang-orang yang memiliki roh yang excellent, dia tidak akan serta-merta ngelokro melihat orang lain yang hidupnya diberkati. Biarkan itu berkatnya dia. Amin. Itu yang keberapa itu? Yang kedua, sekarang yang ketiga. Nah, saya kasih kasus yang ketiga. Kasus-kasus ini saya dapatkan dari hasil orang yang tanya sama saya. Nah, kasus yang ketiga ini begini, saudara-saudara. Pak, kenapa ya ada orang yang mau membeli rumah saya, sudah nego dan saya sudah oke, tapi pada waktu pas mau bayar-bayaran, dia membatalkannya. Apa saya kena kutuk ya Pak? Oh nanti dulu, jangan tuduh begitu dulu, saudara-saudara. Koreksi dulu. Dan bagaimana sikap kita ketika kita mau jual rumah, ternyata orang yang sudah datang nggak jadi. Orang yang excellent dia akan berkata, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberikan orang yang lain lagi yang memiliki penawaran lebih tinggi dari orang ini. Ngerti Bapak Ibu? Tapi kalau tidak, saudara akan kelokro, bahkan menuduh Tuhan itu tidak adil. Tapi sekali lagi orang yang punya gaya berpikir excellent,
Dia nggak akan seperti itu. Selalu pikirannya tuh di atas jangkauan gaya berpikir manusia pada umumnya. Itu orang yang excellent. Pernah nggak saudara punya keinginan sesuatu, kok batal? Ada yang membatalkan. Terus biasanya orang kalau batal, yang terjadi apa? Ya sudah, ngelokro. Dan tidak akan pernah berpikir lebih maju lagi. Tapi sekarang saya ajari pagi ini. Kalau saudara punya hal-hal yang kasusnya mirip seperti ini, sudah ada transaksi nggak jadi, nggak usah marah, saudara. Syukuri saja. Tuhan terima kasih, Engkau akan mengirimkan orang lain lagi dengan penawaran lebih besar. Itu orang excellent, saudara-saudara. Dan alam semesta itu ngerti. Sampai sejauh mana kemampuan gaya berpikir saudara. Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan itu selalu memberikan pertolongan kepada kita. Orang dulu pergi ke Israel itu kayaknya bangga banget ya Bapak Ibu. Aku ke Israel gitu ya. Karena memang untuk masuk ke Israel kan tidak semua orang bisa. Tapi kalau kita yakin Tuhan pasti tolong lah. Saya ke Israel sudah berapa? 6 kali. Walaupun ada orang yang sampai 20, 30 kali. Tapi bagi saya 2 kali ke Israel saya sudah bersyukur. Saya sudah 6 kali, saudara. Dan itu lebih dari saya syukuri. Karena saya yakin Tuhan juga memberikan kemampuan. Kalau orang itu bisa, saya pasti bisa. Dulu pada waktu saya lihat orang ngevlog di Swiss. Saya lihat, Swiss ini negaranya kok indah banget ya. Luar biasa ini. Saya tonton terus orang itu. Saya bilang, kalau dia bisa, saya pasti bisa. Dan faktanya, bisa, saudara-saudara. Itu orang yang berpikir excellent. Tapi kalau orang yang nggak berpikir excellent, dia akan berpikir, kapan ya saya bisa seperti itu? Kayaknya nggak mungkin deh. Dan alam semesta akan berkata, iya, memang kau tidak mungkin. Alam semesta itu menyetujui apapun yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, alam semesta bilang, iya, aku setuju. Kenapa? Karena ini konsepnya Bapak Yahweh. Tuhan bilang, jadilah burung-burung di udara. Ya, jadi burung-burung di udara. Kalau manusia kan kebalik, saudara-saudara. Faktanya dulu dong, mana faktanya? Jadi sekali lagi untuk kasus ini, saudara bisa paham nggak? Berpikirlah menyeberang, melebihi gaya berpikir orang pada umumnya. Kalau nggak jadi ya sudah, itu mungkin bukan rezeki kita. Atau siapa tahu kalau kita berurusan dengan orang ini di belakang hari ada masalah. Bisa saja bukan? Makanya kita harus berpikir secara positif, berarti Tuhan mau ganti yang lain, yang lebih baik, kan begitu. Itu kasus ketiga. Sekarang kasus yang keempat, saudara-saudara. Nah, hambatan dalam transaksi. Agak mirip tetapi berbeda. Hambatan dalam transaksi. Transaksi apa saja. Jangan disikapi dengan marah atau kecewa. Tenangkan hati saudara dan ingatlah bahwa di alam yang tidak kelihatan itu ada sosok-sosok yang mengawasi kita dan menguji level mental kita di dalam menjalani hidup ini. Jika terhambat, ya segera bersyukur dan berpikirlah bahwa Tuhan hendak mengirimkan orang lain yang lebih baik dari penawaran yang terhambat itu.
Ini hanya masalah waktu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak memahami hal ini, hidup saudara akan diwarnai dengan kepahitan dan kekecewaan. Tapi selama kita ada dalam role-nya Bapak Yahweh, percayalah, Tuhan akan selalu melindungi, menjagai, memelihara hidup kita. Karena kehidupan kita, ini adalah kehidupan yang selalu diawasi oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi, yaitulah kekuatan Bapa Yahweh. Saudara pikir, saudara di rumah, dimanapun, gak ada yang lihat saudara? Ada. Jadi saya katakan, kepahitan itu sama saja dengan orang yang, ini poin yang kelima ya, saya masuk ke poin yang kelima. Nah ini, poin yang kelima, kepahitan hati. Jika saudara marah dan kepahitan dengan orang, jangan saudara mengira saudara sedang menghukum orang itu. Itu sangat keliru sekali. Perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara kepahitan dengan orang lain, jangan saudara pikir posisi saudara di atas orang itu. Keliru kebalik, saudara. Kalau saudara kepahitan dengan si A atau si B atau si C, jangan pula saudara berpikir aku sedang menghukum orang itu. No, keliru saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan kita mempertahankan kepahitan, itu sama saja kita sedang menghukum diri sendiri dan mengizinkan orang itu menguasai hidup kita. Saya berulang kali memberitahu, kalau misalnya kita pahit hati dengan si A atau si B atau si C, hidup saya dikuasai oleh mereka. Mau makan, orang itu ada di piring saya. Mau mandi, ada di ciduk saya. Mau ngaca, ada di kaca saya. Hidup kita terus dikuasai oleh orang itu. Jadi jangan sampai saudara berpikir kepahitan hati itu saudara berada di atas orang itu. Keliru sama sekali. Saudara justru ada di level di bawah orang itu. Dan saya catat di sini, kepahitan itu sama saja dengan saudara gendong orang itu terus. Kemanapun saudara pergi, digendong terus orangnya. Makanya coba, kalau orang yang bertekad melepaskan kepahitan, begitu didoakan seperti ada sesuatu yang terlepas, saudara-saudara. Karena saudara sudah nggak lagi gendong orang itu. Tapi selama saudara kepahitan, hidupmu gendong orang itu terus, saudara. Kemanapun diengklek-engklek ke sana kemari. Dan saudara berpikir, aku hebat, aku masih bisa kepahitan sama orang itu, keliru. Karena secara hukum medis saja, saudara sedang menciptakan penyakit. Coba lihat orang yang kepahitan, mesti isinya penyakit dalam semua. Kalau enggak paru-parunya ya kena, kalau perempuannya kena kanker payudara, kalau orang laki biasanya ada yang kena pankreas, ada yang kena jantung. Kenapa? Karena hidupnya diwarnai dengan kepahitan. Dan saya katakan kepahitan itu juga sebenarnya sedang mempromosikan diri kalau saudara sebenarnya memiliki level yang sangat rendah. Kenapa? Kan dilihat saja ini kan beda sendiri nih. Yang lain pada tertawa, dia cemberut sendiri. Ya Bapak Ibu. Sekali lagi, kepahitan itu sebenarnya sedang mempromosikan diri. Kalau saya punya level itu sangat rendah. Sekali lagi, alam semesta itu cerdas dan tunduk pada ucapan kita. Jadi jika kita pakai kode sekalipun, alam semesta itu tahu. Saya pernah melihat ada orang-orang yang menggunakan sindiran-sindiran.
Contoh misalkan ada anjing yang sedang bersila, di bawahnya dibilang apa? Asusila. Asune sila, jadi asusila. Ya. Anjing masih sila, saudara. Pernah lihat nggak gambar begitu? Terus ada lagi, mungkin ada anjing yang banyak, terus asu kabeh. Itu alam semesta ngerti loh, jangan main-main. Ya itu asu lah, kalau celeng kabeh. Jadi apa itu seperti itu, saudara? Alam semesta ngerti. Jangan saudara pikir nggak ngerti. Dan itu sebetulnya kita sedang mempromosikan nih loh, aku levelnya di bawah. Hati-hati Bapak Ibu. Begitu juga dengan kode 666. Alam semesta itu tahu, saudara-saudara. Dan sayangnya tidak dipahami oleh pendeta-pendeta. Sekarang malah banyak mempromosikan. 666 itu tidak apa-apa, itu hanya simbol katanya. Dulu teriak-teriak anti Kristus. Sekarang ngomongnya simbol, yang benar sih ngendi, saudara. Jadi kita perlu paham betul. Bahwa kehidupan kita itu dimonitor penuh sama alam semesta. Dan kita tentu tahu, kalau misalkan saudara punya kepahitan hati, dan saudara promosikan, level saudara di bawah, kok pingin ke atas, gak bisa saudara. Saudara pingin makan buah durian, tapi yang saudara tanam itu pohon jambu. Lalu saudara berharap, aku ingin pohon ini nanti keluar durian. Sampai mati tidak akan bisa keluar durian, saudara-saudara. Yang ditanam jambu, keluarnya jambu. Ditanam pohon pisang, keluarnya buah pisang. Tanam pohon durian, keluarnya durian. Atau sebaliknya, saudara nanam durian, berharap keluarnya pisang. Enggak ada seperti itu, saudara. Jadi kita itu ngerti hukum alam itu seperti itu. Nah kalau hidup kita diwarnai dengan kepahitan, bagaimana hidup saudara bisa sukses? Mungkin saudara berpikir gini, tapi gaji saya kecil Pak. Apakah saudara pikir berkatmu itu hanya melalui gaji saja? Tuhan itu sanggup memberkati. Bahkan kitab suci mengatakan kekayaan dari seberang laut bisa pindah ke kita. Yang penting itu excellent gitu loh. Gaya berpikirnya, gaya ucapannya. Saya bahkan mengatakan jari-jarimu itu loh, hati-hati. Kalau dulu orang bilang mulutmu harimaumu. Sekarang jari-jarimu ularmu. Tak terjemahkan dewe. Gitu. Ini karangan saya. Tapi mbuh bener mbuh salah ya orang ngerti. Tapi menurut saya mesti bener. Karena kalau tangan kita salah nulis, kita bermasalah, kita dibelit seperti dibelit ular, saudara. Lah hidup kita mau naik bagaimana kalau tangan kita nggak bener? Pikir baik-baik. Saya katakan selama kita punya pemikiran yang excellent, dunia segelap apapun, Bapak Yahweh sanggup menolong kita. Bapak Yahweh sanggup memberi pembelaan buat kita. Jadi yang penting bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita bertindak. Jangan kita memisahkan diri seperti si merah ini, saudara. Yang lainnya pada tertawa, dia cemberut sendiri, misah. Kemudian kita lihat yang ke-6. Saat kejenuhan datang dan hati terasa galau, nggak nyaman, disitulah sebetulnya
alam roh sedang terbuka. Ayo, siapa yang hari ini hatinya galau? Disitulah sebetulnya alam semesta, alam roh kita juga sedang terbuka. Kita memiliki frekuensi itu sama. Cepat nubuatkan hal-hal yang besar. Jangan galau, malah nulis status. Ya. Galau tingkat dewa. Lah maksudnya apa? Itu kan pengumuman, saudara-saudara lihat aku galau nih, tingkat dewa lagi. Bagaimana ini bisa disebut roh excellent, saudara? Roh yang excellent tidak seperti itu. Amin. Jadi posisi seperti inilah seharusnya menubuatkan kata-kata yang dahsyat bagi diri sendiri. Yang paling penting adalah kita yakin kita punya urusan hanya kepada Tuhan. Sekalipun manusia memojokkan hidup saudara. Tapi kalau Tuhan katakan engkau akan menjadi orang sukses. Bisa sukses gak? Bisa. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Artinya, sekalipun saudara nggak ada roti, kalau Tuhan katakan kamu hidup 1000 tahun lagi, saudara bisa hidup 1000 tahun lagi. Pemahaman ini harus ada pada diri kita. Itu yang disebut excellent, saudara-saudara. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh. Ada orang berpikir dengan memamerkan kehebatannya dalam berdosa, itu dianggap hebat. Contoh misalnya, saya pernah ketemu dengan seseorang ya, orang itu sih ganteng amat sih enggak, biasa saudara-saudara. Tapi dia bisa pamer gini, tahu enggak? Saya ini sudah menaklukkan puluhan perempuan yang cantik-cantik, kaya raya. Kok bangga gitu loh? Lalu yang dibangga kayak apa nih, saudara? Orang seperti itu. Ya. Jadi dia merasa bangga, dia mampu mecundangi perempuan. Ada lagi yang bangga berkata begini, saya ini sudah mencuri di banyak hal, di banyak tempat, dan setiap kali saya mencuri tidak ketahuan. Kok senang? Kok bangga, saudara? Ada lagi orang yang bangga yang berkata, saya ini kecil-kecil begini, saya ketua gangster. Loh kok senang sih? Apa yang dibanggakan, saudara? Coba bandingkan orang yang bersaksi dengan orang yang sedang bangga dengan masa lalunya. Itu berbeda, saudara. Ada orang yang bersaksi, dulu saya begini-begini. Tetapi kasih Bapa memberikan pertolongan, dia tutup itu. Kebanggaan masa lalu itu ditutup sama sekali. Ya bilang seperti Rabi Shaul katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap sampah karena pengenalanku akan Tuhan. Itu kata sampah itu masih sopan, saudara. Kalau dalam teks Yunaninya kalau tidak salah tertulis kata skubalon. Skubalon itu 3 huruf. T-A-I. Itu. Apa yang dahulu kuanggap menguntungkan, sekarang kuanggap TAI. Artinya apa? Menjijikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini yang namanya excellent spirit. Kemudian yang berikutnya. Kalau saudara lihat di sini ya, milikilah saringan sebelum berbicara. Disaring dulu. Lidah itu tidak bertulang.
Nek tulange piye ya ngomongi, Saudara. Lidah tidak bertulang, tapi bisa mematahkan tulang. Hebat ya, lidah. Coba kita baca ayatnya, saudara-saudara. Kitab Yakobus. Yakobus pasal 3, ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Itu lidah. Kalau dia mengucapkan kata-kata yang menghina, melecehkan, itu sama saja dengan mematahkan tulang. Amin. Kemudian kita lihat di dalam kitab Mislei atau Amsal pasal 18 ayat 20 sampai 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia akan dipuaskan oleh hasil bibirnya. Mati dan hidup ada dalam kuasa lidah. Dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Jadi kita perlu belajar menjadi orang yang excellent dalam berbicara. Sekali lagi, jarimu kecil, tapi dapat menghancurkan visi besarmu. Jari-jarimu salah nulis, visi besarmu akan tumbang oleh jari-jarimu. Inilah yang disebut juga dengan tangan yang berdarah. Kenapa Daud sampai tidak bisa mendirikan bait suci, saudara? Bait suci yang didirikan justru oleh Salomo, bukan Daud. Karena Tuhan mengatakan apa? Tanganmu penuh darah. Darah itu bukan berarti kita membunuh secara fisik, tidak. Pakai jari-jari, nulis di FB, di Twitter, bisa nggak bunuh orang? Bisa banget, saudara. Itu artinya tangan yang berlumuran darah. Hati-hati, Bapak Ibu. Orang-orang yang excellent selalu menjaga dua hal ini, lidah dan jari. Bertanggung jawablah atas dua anggota tubuh ini. Sebagai ayat yang terakhir, saya bacakan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 12 ayat 36. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Banyak sekali kitab suci kita menulis tentang hal-hal yang bersifat jiwani, yaitu khususnya dalam soal perkataan. Jadi saya perlu katakan apa? Don't talk too much, jangan banyak omong. Di sini ada bentuk saringan, saudara. Think before you speak. Mikir sebelum ngomong. Nah itu dulu pernah saya sampaikan saringan-saringan itu. Tapi saya ulang kembali ya, kata think ini, T-H-I-N-K. Ini sebagai apa namanya, saringannya. Kalau kita mau ngomong, kita pikir, is it that true? Is that true? Apakah itu benar? Ya kalau nggak benar ngapain kita ngomong, saudara-saudara? Kalau kita pikir, oh secara logika masuk akal, boleh kita ngomong. Tapi disaring yang kedua. Is it helpful? Apakah itu bisa memberi pertolongan? Benar, tapi nggak bisa memberi pertolongan, diam nggak usah. Apakah itu bermanfaat? Kalau itu nggak bermanfaat, ya ngapain, saudara-saudara?
Terus yang ketiga, I. Is it inspiring? Apakah itu menginspirasi? Apakah itu bisa membantu dengan ucapan itu? Kalau ternyata aku ngomong gini kok nggak bisa bantu, ya wes diem, nggak usah. Itu saringan ketiga. Kemudian N. Is it necessary? Apakah itu perlu nggak? Kalau itu perlu pun, dibuat sebuah pertanyaan kecil lagi. Apakah sudah tepat waktu kita ngomong? Kemudian yang terakhir yaitu K atau K. Is it kind? Apakah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita? Kalau kita tidak mendatangkan kebaikan, diam saja lah, nggak usah ngomong, saudara-saudara. Daripada nanti ngomong malah jadi bubrah, ndak karu-karuan. Diam. Itu ada orang bilang apa? Silent is golden. Ya. Diam itu emas, saudara-saudara. Jadi pagi hari ini saya percaya ketika kita mengambil satu sikap untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa excellent, saya percaya hidupmu pasti akan naik. Penghasilanmu pun akan naik. Hikmatmu pun akan bertambah. Karena dengan excellent semua akan berubah, meningkat. Kenapa? Karena dia sudah melampaui standar manusia. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, kita berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Shavuot yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 5 sore. Dengan tema, berjalanlah dalam Torah Yahweh, bersukalah dalam kebaikannya. Ibadah Minggu pagi digabung sore. Info multimedia. Bagi Bapak atau Ibu dan Saudara yang rindu melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor dan live streaming, dapat menghubungi Saudari Welly dengan nomor 0882 2533 9832. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita berlimpah dan sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Dan hari ini kita ada di minggu pertama. Jadi seperti biasa di minggu pertama kita akan memberikan persembahan tatangan. Ya, saudara nanti waktu pulang bisa memasukkan berkat saudara di kotak belakang dan di depan sini. Sekali lagi seluruh korban tatangan itu untuk pembangunan. Dan pagi ini bagi saudara yang berulang tahun di bulan Mei, kami persilahkan maju ke depan. Yang lain kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Ayo yang berulang tahun di bulan Mei silahkan maju ke depan, kita akan berdoa.
Arahkan tangan saudara ke depan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Pada pagi ini Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Berikanlah kado istimewa untuk mereka semua. Sehingga di bulan Mei ini, mereka mendapatkan berkat dan mujizat yang semakin bertambah besar. Karena kami tahu mereka adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan bagi mereka yang masih sekolah, Tuhan beri hikmat, akal, budi, kepandaian. Sehingga di sekolahnya menjadi orang-orang yang pandai. Dan hikmat dari Bapa Yahweh menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Mei ini di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kado istimewa yang sangat luar biasa, yaitu semua doa-doa permohonan mereka Bapa kabulkan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, agar Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan tatangan. Berkatilah mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Karena kami tetap memiliki visi untuk pembangunan Kehilat ini. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yeirotza. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yeirotza. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapa Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.